Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Cabaca, jumpa lagi dengan kita di Cabaca, cara asik belajar membaca. Nah, kali ini akan saya bahas bagaimana cara membelajarkan jilid 6, jilid berhitung 3, dan jilid berhitung 4. Saksikan ya. Kita mulai dengan jilid baca 6. Nah, langkahnya sama ya. Anak membaca, kemudian anak melakukan aktivitas menulis, tapi menulisnya di jilid berhitung. Berhitungnya tinggal melanjutkan saja. Kalau kemarin sudah berhitung 2, kita lanjutkan 3 atau 4, seperti itu ya. Nah, di jilid 6 ini isinya adalah yang pertama ini sisipan. Misalnya ada R di tengah-tengah gitu ya. Ada huruf konsonan yang berurutan. Misalnya ini ada kra, pra, atau mungkin spa, sta gitu. Kemudian selain itu, ini huruf sisipan kan sedikit ya. Setelah huruf sisipan kita masuk ke dalam paragraf. Nih, paragraf pertama kita mulai di halaman 10. Misalnya di sini ada A. Nah, di sini anak belajar membaca dalam paragraf. A itu huruf yang digunakan untuk menuliskan kata apa? Ayo dibaca. Nah, di sini ya. Apel. Iya, huruf depan dari kata apel adalah huruf A. Seperti itu. Kemudian anak diminta membaca paragraf berikut. Nah, dalam membaca paragraf ini yang perlu diperhatikan adalah tanda baca. Jadi, biasakan anak membaca paragraf ini dengan tanda baca yang benar. Karena biasanya kalau tidak kita ajari, ini anak lanjut terus walaupun itu titik. Misalnya di sini, apel adalah jenis buah-buahan, kulit buah. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah titik, kita ajari buah-buahan. Udah, berhenti dulu gitu ya. Begitu juga kalau tanda baca koma, berarti berhenti sejenak, dilanjutkan lagi. Jadi nantinya dengan pembacaan menggunakan tanda baca yang benar, ini akan memudahkan anak untuk memahami isi dari paragraf tersebut. Langkah selanjutnya, setelah anak membaca paragraf sampai selesai di sini ya, kemudian biar dia tahu apa yang dia baca, kita beri pertanyaan. Pertanyaan itu seputar apa yang ada dalam bacaan tersebut. Misalnya, pertanyaan pertama, apel itu jenis apa? Nah, mungkin anak kan bingung yang dimaksud kita. Nah, kita tunjuk di sini. Tunjuklah kata yang merupakan jawabannya. Ini dibaca apa? Nanti anak akan membaca buah-buahan. Nah, pinter. Coba sekali lagi. Apel itu jenis apa? Nanti dia akan refleks gitu. Buah-buahan. Iya, sekali lagi ditutup ya jawabannya. Apel itu jenis apa? Nanti dia tahu buah-buahan. Nah, itu artinya dia kan sudah memahami bacaannya. Lanjut lagi. Kulit buah apel warnanya apa? Kita tunjukkan jawabannya. Ini dibaca apa? Merah. Nah, kulit buah apel warnanya apa? Merah gitu. Selain merah, ada juga yang warnanya apa? Nah, kita tunjuk lagi. Kuning. Nah, ada yang warna apa tadi? Kuning. Terus apa lagi? Ini dibaca hijau. Nah, coba nanti ditutup ya. Sekarang coba sebutkan kulit dari buah apel warnanya apa saja. Kalau matang warnanya apa? Nanti anak akan bisa menjawab merah. Atau kalau masih belum matang banget warnanya apa? Kuning. Ada juga apel yang warnanya apa selain merah dan kuning? Hijau. Nah, artinya kan dengan pertanyaan-pertanyaan itu anak tahu isi yang dia baca itu apa. Seperti itu ya. Kemudian misalnya di bawah di sini, kota apa yang paling terkenal dengan buah apel di Indonesia? Nah, tunjukkan dulu jawabannya. Nanti anak baca Malang. Iya, coba tadi ulangi. Kota apa? Ditutup jawabannya ya. Tutup jawabannya, anak ditanya lagi. Tadi kota apa yang paling terkenal dengan buah apelnya di Indonesia gitu. Malang. Nah, dia sudah tahu isi dari bacaan tersebut.
Begitu seterusnya ya, buatlah pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ada dalam bacaan. Misalnya tadi ditambah lagi, apel itu tumbuh di daerah yang suhu udaranya bagaimana? Nah, nanti kan di sini ada jawabannya. Apa yo? Panas apa dingin? Nah, dingin. Apel banyak mengandung vitamin apa? Nah, di sini ada tulisannya. Apa yo? Vitamin A dan C. Iya, kamu lah. Di sini kan boleh kita tambahkan pengetahuan. Kamu tahu nggak vitamin A itu untuk apa? Vitamin A itu untuk kesehatan mata. Sedangkan vitamin C itu untuk mencegah kita dari sariawan. Nah, itu kan pengetahuan-pengetahuan tambahan yang bisa kita tambahkan ketika kita memberikan pertanyaan pada anak. Seperti itu ya. Nah, dalam membelajarkan jilid 6 ini biasanya saya 2 halaman. Misalnya halaman A yaitu apel dengan B baju gitu ya. Nah, itu sudah cukup. Karena nanti kan anak juga ditambahi dengan aktivitas menulis dalam jilid berhitung. Nah, sekarang kita bahas ya jilid berhitung 3. Pada jilid berhitung 3 ini melanjutkan dari jilid berhitung 2. Kemarin bilangan yang kita gunakan dalam jilid berhitung 2 sudah sampai 20. Nah, kita lanjutkan dari 21 sampai seterusnya. Nah, di sini di halaman 3 terlebih dahulu anak kita ajak untuk mengurutkan bilangan dari 1 sampai 50. Urutan bilangan ini banyak sekali anak yang keliru ya, terutama kalau sudah 11 ke atas. Itu banyak anak yang keliru, kadang 11, 12, 15, 18. Nah, banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Makanya urutan bilangan ini perlu banget kita drill setiap kali mau pulang atau apa, kita drill coba 11, 12, 13 dan seterusnya. Itu sangat penting karena biar anak semakin paham. Kemudian di sini di halaman 4 sampai di halaman 10 ini anak masih belajar mengenai urutan bilangan, dibolak-balik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari yang kecil ke besar, dari yang besar ke kecil gitu ya. Jadi bisa anak semakin menguasai tentang urutan bilangan dari 1 sampai 30. Nah, kemudian di halaman berikutnya untuk operasi penjumlahan dan pengurangannya kita mulai di halaman 22. Di halaman 22 ini kita ingatkan anak ketika kita menjumlahkan bilangan dengan teknik menyimpan, tetapi menyimpan di mulut ya maksudnya, tetapi menggunakan tangan. Misalnya 3 ditambah 2. Ini jangan diajari 3 ditambah 2, tapi biasakan anak gunakan tangan untuk menunjukkan angka yang kecil. 3 ditambah 2 berarti jarinya 2, tangan kanan tetap memegang pensil gitu ya. Nah, bilang 3, lanjut 4, 5. Nah, pensilnya bisa langsung menulis. Ini untuk membuat anak ya, mengajari anak biar cepat gitu. Kalau misalnya pensilnya ditaruh 3, ini 2, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti akan tidak terbiasa untuk berhitung dengan cepat. Nah, caranya seperti itu. Tangan kanan tetap pegang pensil, tangan kiri jarinya 2, kemudian tunjuk angka yang satunya ini. 3 ditambah 2, jarinya 2, bilang 3, 4, 5. Nah, tulis di sini hasilnya. Begitu juga dengan yang kedua, misalnya 7 ditambah 2, berarti jarinya 2, bilang 7. 7, 8, 9. Tulis hasilnya. Itu akan lebih cepat ya, anak akan berhitung dengan cepat. Kemudian di halaman 23 ini bersusun. Bersusunnya ini caranya berarti biasakan anak untuk meletakkan satuan lurus dengan satuan. Misalnya di sini 22 ditambah 2. Berarti 2 yang satuan kita taruh di paling belakang gitu ya. Kemudian tadi 2 ditambah 2, jarinya 2, bilang 2. 2, 3, 4 taruh di bawah. Kemudian 2 yang depan ini kita turunkan karena di bawahnya nggak ada, berarti tulis aja di depan angka 4 tadi. Seperti itu ya sampai di halaman 24. Nah, di halaman 26 ini ada operasi penjumlahan dengan cara menyimpan. Kenapa menyimpan? Karena satuannya kalau kita jumlahkan itu nilainya 10 ke atas.
Misalnya di sini satuan 6 ditambah satuan 4. 6 ditambah 4 kan 10. Nah, di sini anak minta tulis di sampingnya 10. Bilangan yang belakang taruh di bawahnya, bilangan yang depan naik ke atas gitu ya. 1 ditambah 2 jadinya 3. Nah, begitu seterusnya ya sampai di halaman 31. Sehingga anak tahu penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, di halaman 32 ke belakang ini anak belajar pengurangan seperti kemarin ya. Kalau pengurangan menggunakan tangan ini sudah kita lekuk, misalnya 3 dikurangi 2, jarinya 3, tekuk 2, 1, 2. Berapa sisanya ini? 1 gitu. Kemudian misalnya lagi 7 dikurangi 3, 7, ini 5, 6, 7 seperti ini, kurangi 3, tekuk 3, 1, 2, 3. Berarti sisanya adalah 4. Di halaman berikutnya ini anak belajar pengurangan bersusun. Pengurangan bersusun yang kita bahas di sini ini tidak sampai pada meminjam ya. Artinya satuan yang kita kurangi itu nilainya lebih besar daripada satuan yang mengurangi. Karena untuk di sini pemahaman anak belum bisa sampai pada meminjam. Seperti tadi misalnya di halaman 33. 25 dikurangi 2 berarti jarinya 5, ditekuk 2, 1, 2, tinggal berapa ini? 3. Tulis 3 di bawahnya, lurus ya. Kemudian angka depannya 2 kita turunkan saja. Berarti 25 dikurangi 2 hasilnya adalah, dibaca berapa ini bilangannya gitu. Minta anak untuk membaca dari hasil pengurangan tersebut. Artinya ini untuk mengecek anak, dia sudah paham apa belum apa yang dia tulis itu sudah bisa dibaca gitu. Karena kadang anak tahu 89 tapi nggak bisa membacanya gitu ya. Ini untuk menekankan anak biar dia tahu bilangan yang ditulis itu nilainya berapa. Oh, berarti tadi 25 dikurangi 2 hasilnya adalah 23 gitu. Biasakan anak membaca dengan puluh ya, karena biasanya 23, 24, 25. Nah, itu. Nah, harusnya yang benar adalah 23, 24, 25. Begitu juga yang lainnya. 81, 76 gitu ya. Jangan 73, 74 itu. Biasakan puluhnya diikutkan dalam membaca bilangan. Kita lanjut ya ke berhitung 4. Di berhitung 4 ini anak akan belajar mengenai jam. Tapi jamnya ini sederhana ya, sekedar anak tahu saja. Ini jam yang pas, misalnya jam 3, jam 4, jam 5 dan seterusnya. Kemudian yang tengah-tengah, misalnya 1 lebih 30 menit, 2 lebih 30 menit dan seterusnya gitu ya. Tidak sampai perempatan karena nanti anak bingung, dia belum sampai pada tahap itu. Dan yang kita ini di sini kita ajarkan juga jam digital, karena kan biasanya jam yang dipakai anak ini jam digital, biar anak bisa membaca jamnya gitu. Misalnya jam 1 pas itu ditulis dalam jam digital bagaimana, atau jam 2 lewat 30 menit ditulis dalam jam digital seperti apa gitu ya. Setengah 2 itu ditulis seperti apa. Jadi anak nanti ketika dia mengenakan jam dia bisa membaca jam digitalnya. Kemudian dilanjutkan pada operasi penjumlahan, tetapi di sini sudah tidak ada garis bantunya ya. Jadi anak diajari. Nah, di sini ada 15 ditambah 4, 15-nya taruh di atas, 4-nya taruh di bawah satuan yang sesuai, berarti di bawah 5. Karena kalau tidak diarahkan seperti itu, nanti anak menulis angka 4-nya ini di bawah angka 1 sehingga hasilnya 55. Ini salah ya. Diingatkan, satuan lurus dengan satuan, seperti itu ya. Nah, kemudian cara mengerjakannya sama kayak kemarin ya. 5 ditambah 3 berarti jarinya 3. Bilang 5, lanjut 6, 7, 8. Tulis angkanya, yang depan turun, seperti itu. Kemudian di halaman berikutnya ini lebih full dengan latihan ya. Di halaman berikutnya ini ada
yang menyimpan, misalnya di sini 47 ditambah 5. Nah, 7 ditambah 5 kan hasilnya 12. Berarti kita tulis 12-nya di samping, 2 angka belakang turun ke bawah, 1 angka depan naik ke atas ditambahkan. Ini ya. Setelah itu lancar, ini ada soal cerita. Nah, dalam soal cerita anak disuruh membaca ya. Jangan lupa ini untuk melancarkan bacaannya juga. Anak disuruh membaca, kemudian maksudnya diperjelas. Misalnya, Budi membeli permen sebanyak 2. Budi membeli permen berapa? 2. Tulis di sini. Karena adiknya minta, maka Budi membeli lagi sebanyak 2 lagi. Nah, adik minta, terus Budi beliin 2 lagi. Berarti total yang dibeli Budi berapa? Tadinya beli 2, diminta adiknya, dia beli lagi 2. Berarti jadinya 4. Nah, di sini kemudian begitu seterusnya ya sampai halaman 25. Nah, di halaman 27 ini anak belajar pengurangan. Untuk melancarkan pengurangan yang kemarin, dia diajari untuk cara bersusun. Tapi di sini sudah tidak ada garis bantunya. Nah, misalnya 27 dikurangi 3. Ingatkan anak untuk menulis angka 3 lurus dengan angka 7. Gitu ya. Sangat mudah karena kita tinggal mengawasi anak dan memberi pemahaman-pemahaman kecil pada anak biar dia semakin mahir dalam berhitung. Di halaman 36 ini juga ada soal cerita, tetapi ya sederhana seperti tadi. Seperti biasa anak diminta untuk membaca apa yang dimaksud dalam soal itu, kemudian kita arahkan untuk menuliskan dalam kalimat matematikanya. Apakah dikurang, apakah ditambah, seperti itu ya. Dan ajari anak untuk menyelesaikannya. Nah, sangat mudah ya untuk membelajarkan jilid berhitung ini. Nah, teman-teman, biasanya anak ada juga yang jilid 6-nya belum selesai, tapi jilid 4 berhitungnya itu sudah habis karena dia senang mengerjakan di rumah gitu ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan seperti jilid 5 kemarin. Kita diktekan kata per kata seperti itu, atau sudah bentuknya kalimat, misalnya Ani berangkat ke sekolah, seperti itu juga bisa. Nah, sudah lengkap ya tutorial di jilid 1 sampai jilid 6 dan berhitung 1 sampai 4. Ketika anak sudah selesai jilid baca 6 dan jilid berhitung 4, itu artinya anak sudah selesai dalam bimbelnya. Nah, ini adalah model yang cukup ya, bahkan bisa dibilang lebih sebagai pengantar anak untuk menyiapkan anak masuk sekolah dasar. Oke teman-teman, itu ya tutorial mengajar jilid baca 1 sampai 6 dan jilid berhitung 1 sampai 4 dari kami. Sebenarnya di sini kreativitas kalian pasti sangat diperlukan karena kreativitas itu nanti akan muncul sendiri ketika menghadapi fakta di lapangan yang berbeda-beda. Jadi tidak harus terpaku dengan kita. Seperti ini gitu ya. Silakan munculkan kreativitas sendiri. Yang penting itu adalah sebuah nilai lebih bagi anak. Sampai jumpa lagi, tetap semangat mengajar dan salam cap baca, cara asik belajar membaca. Dah.